Itu kira-kira malam-malam jam 10 kayaknya ya dia bilang. Itu ada suara, jadi mereka berempat plus satu orang yang jagain locker untuk nemenin mereka masuk lah, karena yang megang kunci lah kasarannya. Ada suara cewek nangis. Aduh. Dan itu 10 menit katanya. Jadi panjang banget. Gak mungkin salah denger dong. Kata dia gini, ini dia sampai bilang gini, seumur-umur gue asli baru pertama kali denger suara yang kayak gitu jelas banget. Halo semua, kembali di channel IC. Kali ini kita ada segmen khusus interview dengan Alit Jiwandana. Alit adalah pendirinya Main Golf Yuk ya Alit ya. Itu sebuah gerakan untuk memberikan awareness kepada orang bahwa golf itu bisa lebih approachable. Ya soalnya kan golf itu paradigmanya tua, mahal, eksklusif. Sedangkan karena saya main golf dari kecil, saya nggak ngerasain sama sekali tuh mengenai golf tua, karena kita teman-temannya anak-anak muda. Golf mahal nggak ngerasain karena yang bayarin orang tua gitu. Sampai akhirnya kesini-sini paham, oh iya ternyata nggak salah juga kalau sebagian orang merasa golf itu tidak approachable. Akhirnya saya kepikiran untuk bikin satu social media, dulu awalnya di Twitter, sekarang ada di Instagram, namanya Main Golf Yuk. Main Golf Yuk itu maksudnya adalah saya pengen coba kasih lihat ke orang-orang bahwa di Indonesia banyak banget lapangan golf. Dari yang premium banget sampai yang lapangan punya angkatan udara, angkatan laut. Jadi basically semua orang bisa main golf sekarang. Lid, Ya. langsung aja nih Lid. Aku baru tahu ternyata di lapangan golf itu banyak hantunya, Lid. Itu berbanding dengan kepremiuman lapangan tersebut nggak? Misalnya lapangan yang paling premium, hantunya lebih keren gitu. Lebih santai. Bule gitu ya. Yang murah, wah, hardcore gitu. Berdarah. Ada cerita nggak? Kalau cerita sih ini pengalaman pribadi dulu ya. Karena kayaknya yang bisa memvalidasi penonton tuh kalau ada pengalaman pribadi, baru kita cerita-cerita orang. Pengalaman pribadi sebetulnya nggak bisa gini, serem nggak serem itu relatif. Tapi menurut saya ini ceritanya nggak serem. Suatu ketika saya main di sebuah padang golf di, kita nggak usah sebut nama lapangannya ya, takutnya ntar orang-orang jadi nggak mau main ke sana ya. Betul. Di sebuah padang golf di daerah Jakarta Utara. Jakarta Utara ini ada beberapa lapangan kan? Nah. Salah satunya lah. Ini supaya nggak salah tangkap juga orang. Yang suka ada Java Jazz, PRJ, itu tau lah daerah-daerah itu tahu ya. Berarti kalau orang golf udah langsung tahu dong. Ya udah pasti tahu. Cuma kan saya nggak nyebut nama dong ya kan. Betul. Itu waktu junior dulu kira-kira tahun 2000, mungkin umur 15, 2005 ya, 2005-an lah, 2004, 2005. Which itu berarti udah berapa? 15 tahun dari sekarang. Jadi saya waktu itu ikut turnamen junior. Berangkat ke sana semangat banget dong, kayak biasa karena zaman junior dulu tuh tiap bulan pasti ada turnamen. Dan karena sebulan sekali, jadi sekalinya hari H tuh, wow semangat nih. Kebetulan waktu itu turnamennya siang, hari Minggu siang kalau nggak salah. Siang padahal. Siang. Jadi berangkat dari rumah kira-kira jam 10, nggak kenapa-napa, sehat walafiat, tiba-tiba setengah jam menjelang pertandingan, perut sakit. Bener-bener sakit yang sampai sekarang tuh kalau mau dijelasin rasanya kayak gimana, sampai nggak berani ngejelasin karena itu sakit banget, melintir. Bukan mules. Perih. Melintir banget, kayak rasanya tuh kayak seakan-akan usus atau apalah di dalam perut tuh kayak diikat gitu. Berarti itu rasa sakit di perutnya itu belum pernah kamu rasain? Belum pernah. Menarik. Karena kalau misalkan sakit,
ya itu patokannya udah pernah apa belum kan. Nah ini karena belum pernah jadi kayak anjir gue sakit apa nih gitu. Kenapa sih mesti setengah jam sebelum main? Nah masalahnya dari dulu emang selalu punya kalau udah turnamen apapun yang terjadi hadepin. Mau masalah sakit, apalagi kan papa kita tahu sendiri ya. Lu mau sakit mau apa, kalau emang harus tetap lakuin gitu. Jadi ya udah nggak ada kata nyerah, tetap ke lapangan. Nggak ada serem-seremnya kan? Belum. Jadi suatu ketika hole pertama, hole kedua berhasil terlewati dengan kondisi yang sakit banget itu. Di hole ketiga menuju ke hole keempat itu aku inget kita mesti ngelewatin satu terowongan gitu. Jadi kalau lapangan golf tersebut itu antar beberapa hole-nya itu jadi kayak ngelewatin jalan raya. Jadi kita mesti di bawah lewat tunnel gitu loh. Nah, pas lagi di tunnel itu kan ada grup yang dari sini ke sana, ada grup dari sana ke sini kan. Karena kan lapangannya dipakai semua, disebar semua kan pemain-pemain itu. Nah, di situ aku ketemu sama satu orang teman. Ingat banget namanya Handi. Dia ikut klub Sekolah Pelita Harapan karena dia anak SPH. Kalau nggak salah ya, dia tim Pelita Harapan. Terus si Handi nanya, gimana mainnya gitu. Ya karena lagi sakit gitu kan, aku bilang, kayaknya gue nggak bisa lanjut nih. Perut gue sakit banget, gue nggak tahu kenapa gitu. Oke. And the next hole, I quit the game karena udah terlalu sakit. Jadi akhirnya bilang sama referee, bilang sama wasit di lapangan, Pak tolong panggilin medik dong. Akhirnya diangkut pakai bagi mobil golf, diangkut ke clubhouse, balik ke clubhouse. Untung mama nunggu tuh, karena lapangannya agak jauh, jadi dia nunggu. Biasanya kalau deket-deket kan dia pulang dulu atau kemana dulu. Nah dia nunggu di clubhouse. Terus kenapa? Panik lah orang-orang. Soalnya emang secara riwayat aku nggak pernah di tengah jalan cabut kan. Langsung ke rumah sakit. Sama dokter bilang, ini nggak kenapa-napa kok. Kalau secara analisa dokter nggak kenapa-napa, dites juga segala macam. Mungkin cuma ada satu indikasi dari dokter yang kayak penyakit apa ya, kolik atau apa gitu lah. Pokoknya si perut melintir itu umum kata dia. Udah tinggal dikasih obat. Nah yang lucu adalah perjalanan ke rumah sakit aja tuh rasanya udah hilang. Berarti sakitnya cuma pas di lapangan setengah jam sebelum main, pas lagi main, sampai dengan clubhouse. Nah pas pulang itu rasanya udah nggak terlalu sakit. Yang ngeselin adalah kenapa gua tadi nggak lanjut aja main kan gitu kan? Karena mikirnya siapa tahu bisa hilang dalam Yes. jangka waktu segitu. Bener. Oke. Nah yang seru adalah bulan depannya. Oh bulan depannya. Bulan depannya penasaran nih, gimana ya hasil di Kemayoran kemarin. Kebetulan ketemu sama Handi lagi nih, anak SPH. Bulan depannya kita turnamen di Karawaci. Tanya dong, Di, kemarin gimana? Bagus nggak mainnya? Gue kemarin nggak kelar soalnya perut gue sakit banget. Dan dia bilang dia nggak main di sana. Yang papasan itu? Iya. Si Handi bilang, gue nggak main bro, di bulan lalu tuh dia nggak main. Udah di cross check? Sampai sekarang sih aku belum cerita langsung ke Handinya. Tapi ya inget lah, maksudnya orang sakit perut kan bukan berarti nggak sadar. Sadar banget. Dan yang memvalidasi, ya bukan validasi juga sih. Dengar-dengar memang di lapangan itu cukup spooky. Karena dulu tuh, sekarang tuh apartemennya udah jadi. Dulu tuh masih bener-bener kayak, kebayang gak sih yang bangunan masih semen-semen gitu? Yang burung-burung masih bisa lewat gitu. Emang katanya sih. Bentar, ini mau divisualisasikan ya. Berarti kamu lewat terowongan itu naik golf cart? Enggak, jalan kaki kalau turnamen. Jalan kaki sama caddy? Iya. Sama caddy bawa tas? Golf? Dan satu rombongan kan? Satu grup itu kan kita main berempat, bertiga gitu. Oh gitu? Berarti terus 3 pemain. Ini sendiri waktu itu? Yang kamu lihat papasan itu? Aduh. Kayak biasa aja sih. Kayak rombongan biasa aja. Nah berarti kan serombongan-rombongannya itu dong? Nggak tahu deh.
Kalau saat itu sih bener-bener nggak ada yang aneh. Yang aneh itu malah pas nanya Handi di bulan depannya. Hah? Saking udah malesnya ngebayangin, jadi kayak udah nggak ngelanjutin obrolan lagi sama si Handi itu di bulan berikutnya. Jadi kayak Oh udah malas gitu ya. Iya. Lupain aja deh gitu. beneran nggak main? Enggak. Barulah kelar main di Karawaci, cerita sama mama. Mah, tahu nggak? Waktu yang kita bulan lalu rumah sakit gara-gara sakit perut, ternyata ada kejadian ini. Oh, langsung lah mama bilang, mungkin itu yang dinamakan dengan kesambet atau ditemplokin gitu. Templokin. Emang biasa, Lid? Maksudnya Ya, ada orang biar menang, ada orang mau ngejatuhin orang nggak? kalau kesana sih enggak. Kalau based on logic aja ya, logika kita aja ya. Lapangan golf itu kan berhektar-hektar ya. Kosong. Jadi kalau satu rumah kecil nggak ditempatin aja berpotensi ada yang nunggu, apalagi lapangan golf segede gitu kan. Soalnya tadi pagi juga sebelum kita syuting konten ini tentang horor, aku juga bikin di Main Golf You pertanyaan ke followers, ada yang pernah ngalamin cerita-cerita horor nggak di lapangan golf gitu? Bisa di-share nggak, Lid? Bisa. Mungkin ada yang horor, maksudnya Ini horor gila nih. Iya, itu masih orang ya bentuknya ya. Anak SPH Ya. kan, jadi oke lah. Nah itu untungnya sih gitu. Jadi nggak menyeramkan. aku jujur aku kan penakut banget. Nah, Ya salah satu doa terbesarku dalam hidup adalah semoga nggak pernah kesampaian ngeliat langsung lah kasarannya gitu. Nah, ya? pernah. Tapi bentuknya manusia gitu. Tadi pagi itu ada temen, kita sebut aja namanya, Tika. Tika itu kerja di sebuah event organizer golf. Tika temen kamu itu? Bukan Tika Ika. temen oh itu Ika. Oh iya. Ika Woro yang kayak lumba-lumba tuh Ika Woro. Kenal di sini. Tika tadi pagi tiba-tiba bilang, Lid, gue udah cerita nih. Gue DM ya supaya komplit ceritanya gitu. Oke. Mantap. Panjang nih, deg-degan, belum baca aja udah deg-degan kan. Di sebuah lapangan golf di daerah Bogor. Daerah Bogor. Ini yang Mas Kadi bilang, apakah premium berarti Iya. lapangannya? Ibaratnya kalau ada hantu-hantunya lebih tidak menakutkan, kalau lapangan murah hantunya lebih menakutkan? Enggak. Teori doang itu Teori ya. lah. Tidak maksudnya. Enggak. Nah, dia cerita besoknya ada turnamen. Jadi tim event organizer-nya kan udah mesti siap-siap dari sebelumnya kan, malam sebelumnya. Ini di Bogor ada banyak ya? Ada banyak. Enggak tahu spesifik ke mana satu ya. lapangan. Oke. Silakan dicerna sendiri lah. Iya. Nah, dia bilang sehari sebelum turnamen timnya bergegas ke lapangan untuk ngecek ini itu. Itu kan pastinya nungguin lapangannya kosong dulu. Lapangan kosong kan setelah maghrib. Iya. Kira-kira jam 7, jam 8 malam, ada temennya dia, laki-laki nih. Itu pipis di satu toilet. Di toilet. Apa ya mestinya ya? Oke, terus. Toilet, dia pipis. Nah, dia dengar ada suara orang pipis juga. Suara kericik gitu. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah jam segini siapa yang masuk toilet itu? Nah, Kalaupun misalkan tiba-tiba ada yang lewat, masa sih gue nggak ngerasa ada yang lewat? oke. Gitu. Akhirnya dia cek di urinoirnya kosong. Cek ke WC jongkok, kosong. Oh, mungkin cuma suara air ngericiknya doang kali gitu kan. Oke, udah. Abis nungguin dia pipis, mereka ke lapangan. Karena kan di lapangan tuh ditaruh banner-banner kan biasanya. Ya. Ada banner-banner sponsor kan, buat event. Nah, kelar dari mereka ngecek banner, mereka balik ke arah clubhouse, ada security yang bilang, mas yang itu ditemplokin tuh. Ih, Gitu. ngomongnya ke siapa? Ngomongnya ke si tim ini, tapi nggak berani ngomong langsung kayaknya ke si cowok ini gitu. Dibaca-bacain Gi. Akhirnya ya karena mereka percaya dan si cowok ini juga menceritakan ada satu hal yang aneh, jadi dibaca-bacain lah. Aman. Setelah itu mereka masuk ke locker
cowok untuk nyiapin goodie bag. Jadi biasanya tuh ada turnamen yang pas kita buka locker tuh di dalamnya udah ada goodie bag, bukan di depan baju, ya? bukan di depan. Pas di locker Ya, ya? pas di locker. Nah itu kira-kira malam-malam jam 10 kayaknya ya dia bilang. Itu ada suara, jadi mereka berempat plus satu orang yang jagain locker untuk nemenin mereka masuk lah, karena yang megang kunci lah kasarannya. Ada suara cewek nangis. Dan itu 10 menit katanya. Jadi panjang banget. Gak mungkin salah denger dong. Kata dia gini. Ini dia sampai bilang gini. Seumur-umur gua asli baru pertama kali denger suara yang kayak gitu jelas banget. Ini pernyataan dari Tika. Konon kabarnya di lapangan tersebut, ini kalau kita pemain umum, bahkan kita yang udah berkali-kali main di sana aja nggak ngeh. Ada satu pohon di bawahnya tuh ada kuburan keramat gitu deh katanya. Katanya. Di yang Bogor itu? Wah, itu mah. Kalau di beberapa lapangan lain ada daerah Jakarta Selatan. Ini kalau ini yang tadi Mas Kadi bilang, lapangannya yang ini tidak premium. Oke. Nah, ada satu hole yang kalau bola kita ke deket titik itu, KD-nya selalu bilang, Pak, ini mainnya nggak serius-serius banget kan? Hah, kenapa emang? Kalau emang nggak serius-serius banget, mendingan pindahin ya. Soalnya itu kuburan, gitu. Aduh. Ya, sekarang kan itu kan sebetulnya cuma saran, masukan dari KD yang udah sehari-hari di sana. Tapi kan kita malas juga nanya. Emang pernah ada yang iseng Pak? Emang ya malas aja gitu ngebayangin nih. Akhirnya ya udah deh. Akhirnya sih karena memang selama ini udah nggak pernah ikut turnamen di sana, jadi setiap kali main di lapangan tersebut tuh ya kita antar teman-teman. Jadi kita udah saling tahu tuh. Di sini angkat geser dikit deh daripada Ngurangin. Enggak sih, itu lebih ke kesepakatan bersama. Jadi nggak mempengaruhi skor. Oke. Kayak gitu. Terus pengalaman sendiri berikutnya adalah waktu itu pernah bikin turnamen. Tapi bukan turnamen yang sampai ratusan orang ya. Jadi turnamen ini, geng-geng main golf view yang anak-anak muda ini, kira-kira kekumpul 60 orang, 70 orang. Karena saat itu, ada satu lapangan, mereka lagi mempromosikan night golf. Oh, night golf. Jadi anak-anak penasaran dong. Pas itu? Anak-anak penasaran dong, gila ya, main golf siang-siang kan kita udah pernah nih. Yeah. Main golf malam-malam kayak gimana ya, serunya ya gitu. Ini lumayan ngeri karena ngelihat langsung. Aduh. Ngelihat langsung. Bentuk kan? Bukan. Kamu? Aku. Kamu? Bukan bentuk sosoknya enggak. Tapi? Jadi biasanya kalau turnamen itu kan kita beli asuransi hole in one. Biasanya misalkan ke asuransi Sinarmas, mereka kan jual hole in one tuh. Jadi kita tinggal bilang sama mereka, saya mau hole in one-nya tuh nominalnya sekian. Nah, nanti kita sekian kayak 3-4% dari total hadiah itu kita bayarkan ke asuransi, premi lah, jadi premi. Nah, kita waktu itu turnamen kekumpul uang, kita ada hole in one di semua par 3. Oh, oke. Oke. Berapa lapangan tuh berarti? Di lapangan itu tuh ada kalau nggak salah lebih dari 4 hole par 3. Oke. Nah, ini salah satu par 3 di lapangan tersebut. Di setiap par 3 yang ada hadiah hole in one ya, biasanya ditugaskan 4KD. 4KD itu tugasnya adalah untuk membuktikan sah atau tidaknya bola hole in one. Verify. Jadi tugasnya dia duduk di samping hole yang pasti di jarak aman ya, bukan di jarak-jarak bola jatuh ya kan. Nah, itu masuk jam kira-kira jam 6:15 tuh. Berarti dia sendirian dong. Aduh. Yang ngerinya lagi sebetulnya di samping itu ada bar yang terkenal banget. Oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang sepi banget juga ya sepi sih, tapi di situnya tuh ada kafe gitu. Nah, waktu kita ke sana jam 6:15, kita ngelihat si 4KD-nya ini kayak gitu. Terus aku sama temanku bilang gini, Mbak, jangan bengong, Mbak. Ntar takut kenapa-napa. Gitu. Kita ngomong kayak gitu, dia gini doang. Aduh. Udah. Ya. Selesai main. Anak-anak biasa kan.
Lu tau nggak tadi yang di samping Cold Cans itu kesurupan? Aduh. Jadi Ketawa kesurupan. iya gelepak, teriak-teriak. Ya, jadi kira-kira itu kita lewat sana jam 6 seperempat. Kira-kira jam 6.25, 10 menit setelah itulah. Kesurupan lah beliau. Untung dia nggak ngikik ya. Nah, itu dia. Jadi ya sampai sekarang sih kalau dengar dari orang-orang yang kerja di sana ya serem-serem nggak serem sih. Maksudnya gini, mereka tuh kayak terutama mereka yang kerja di sana ya. Mereka tuh somehow udah tahu titik-titik rawannya. Jadi kalau ngelewatin yang ini entah bilang amit-amit gitu loh. Permisi numpang lewat. Kayak gitu-gitu sih. Tapi berarti night golf itu tetap makin dipopulerkan atau itu turnamen membuktikan bahwa night golf tidak aman? Enggak sih, itu kan kayak gitu mau dibilang nggak aman nggak bisa juga karena kan aman atau tidaknya kita olahraga lebih ke misalkan menyebabkan cedera, menyebabkan kematian. Ini kan sebetulnya enggak. Lagian juga kalau mau ditanya secara logis kesurupan juga nggak bisa dijawab. Jawabannya kan nggak bisa dijawab secara rasional juga sebetulnya kan. Bisa jadi dia nggak sarapan sampai jam 6 seperempat malam, ya bisa jadi sebetulnya dia memang lagi males kerja, jadi dia pura-pura kesurupan, kita nggak ada yang tahu lah intinya. Tidak ada yang bisa memvalidasi kejadian-kejadian seperti itu sebetulnya, menurutku ya. Kayak gitu. Tapi masih ada tuh ya night golf? Night golf masih ada, dan lumayan seru kok, maksudnya lucu gitu. Seru, literally seru sih. Soalnya biasanya kita main kan bayangannya dari matahari. Kalau ini kan bayangannya dari lampu. Terus ada satu fenomena tersendiri lah main golf malam tuh. Ya kalau nyasar tuh agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu. Kalau aku belakangan iseng nih lihat di YouTube. Katanya di lapangan Kalipare, Kalipare ya? Kalipare itu di Jawa Timur deh kalau nggak salah. Oke. Coba kita googling. Oh iya benar Jawa Timur. Itu katanya Oh ini nih. ada gondoruo, Buset. ada pocong, sama kuntilanak, Lid. Kalau pocong nggak sejauh-jauh di Malang sebetulnya. Pocong katanya ya di lapangan golf yang paling dekat rumah kita juga ada. Itu lumayan legendaris tuh dulu ceritanya. Jadi ada kira-kira udah agak malam gitu orang main ya kayak papa deh. Misalkan baru mulai start jam 3 sore gitu. Ya berarti kan di hole-hole akhirnya itu udah menjelang maghrib kan. Itu ya gitu, ada aja gitu katanya si Mr. White Jam-Jam ini. Buat jam-jam. Mr. White Jam-Jam. Kelihatan gitu. Katanya gitu. Nah tapi kalau lapangan yang tadi Mas Kadi sebut, itu setelah aku lihat di Google, mungkin benar karena kayaknya lapangan itu sebetulnya udah nggak beroperasi sebagai lapangan golf lagi. Oh, oke. Dia jadi kayak dulu tuh kalau nggak salah ada lapangan golf di Sela Bintana di Sukabumi. Dulunya lapangan golf, tapi sekarang udah jadi kayak tempat outing, ya, outbound gitu loh. Wisata family gitu. Kayak di Cibodas gitu. Tapi ya sekarang kalau kita mau telusurin lagi, apakah dia akhirnya dialih fungsikan gara-gara banyak kejadian aneh? Bisa juga. Nah, ada satu lagi nih, perlu verifikasi nih. Ya. Lapangan golfnya nih ya, Sebenarnya lapangan golf kan beberapa juga suka dipakai jadi event nih. Ya. Wedding. Di luar golf ya? Ya. Ya. Kan lagi ngetren nih, outdoor wedding. Yes. Gitu. Itu gimana tuh menurut kamu? Maksudnya aku pernah dengar dari kakak Galuh yang punya Maira Decoration lagi ngedekor malam-malam di salah satu lapangan golf di Tangerang. Tiba-tiba yang nimpukin, Lid. Oke. Ya kayak gitu-gitu. Percaya nggak percaya ya. Sekarang kalau misalkan
pekerjanya atau dianya sendiri lagi kurang gula, lagi nggak enak badan, jadi ngerasa halusinasi, mungkin aja kan. Tapi kalau memang itu adalah respon yang diberikan oleh makhluk astral juga, aku sih percaya aja ya. Karena somehow menurutku kalau kita nggak percaya, itu amit-amit mereka malah makin pengen menunjukkan gitu loh. Jadi mendingan gak usah nantang deh. Nah kalau aku punya satu kebiasaan, yang namanya kita main golf kan nggak mungkin pukulannya lurus terus. Pasti kadang-kadang mencong. Beberapa waktu yang lalu, sebelum PSBB kan kita masih sempat main ke lapangan. Itu bolaku persis di bawahnya beringin. Ya demi keamanan dan kenyamanan bersama antara kita dan yang mereka. Aku sih biasanya selalu akan kayak, permisi ya, numpang mukul ya gitu. Kalau orang yang lihat mungkin kayak, ini ngapain sih lu kayak orang gila gitu. Tapi ya kalau aku sih mempercayai bahwa saya kebetulan bolanya ada di situ. Daripada lu kaget, mendingan gue kasih tahu dulu nih, gue mau mukul ya. Lu minggir dulu deh, biar ntar nggak salah pemahaman lah. Ada lagi nggak cerita lain? Ada teman main di Tangerang juga. Dia lagi turnamen, bukan beda. Dia lagi turnamen, mulainya agak telat. Udah mulainya agak telat, mungkin gara-gara ketunda gara-gara hujan. Jadi dilanjutinnya baru makin sore lagi kan. Bisa gitu ya. Menjelang maghrib juga tuh. Dia mukul. Terus ada yang nepokin, padahal nggak ada orang. Nepokin? Iya. Rame dong berarti. Nah, yang begitu-begitu deh. Terus ya cerita-cerita yang lucu-lucu gitu ya sebetulnya ada aja ya. Kayak misalkan biasanya kan kita kalau naik kart caddy-nya di belakang kan, berdiri gitu atau duduk di belakang kart, di kart. Nah dia itu ngerasa caddy-nya udah duduk di belakang. Dia ngerasa dia udah di belakang. Ya? Ada seseorang lah, udah ngegandul di kart. Pas jalan, lalu ternyata caddy-nya di depan duluan, udah di jalan duluan. Nah, jadi tapi sempet nengok lagi atau? Enggak, dia nggak sempet nengok. Nggak usah nengok deh. Dia nggak sempet nengok, nggak tahu dia sengaja nggak nengok. Kayaknya nggak mau juga kali ya. Iya. Takut ternyata ada kan, malah berabe. Itu dia. Ya semuanya balik ke kitanya lagi ya. Kalau kitanya orangnya apa tuh? Nggak nyari. Selama niat kita baik, pasti. Niat kita pengen olahraga, ya baik-baik aja sih harusnya ya. Gitu. Oke. Jadi itu dulu sesi interview kita kali ini. Kalau kalian punya cerita-cerita yang menarik yang boleh di-share sama kami, please tolong ditulis di komen di bawah ini ya. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Main golf yuk. Main golf yuk.